Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada syukur si mapoji lauri sesi arajana puang Allah Ta'ala nasaba padang kamana muaki rewerengan Japa-Japang apangin riseng salamakeng nenia sagenang nyawa nah to padang kaki makita video ide. Sebelumnya di sini saya akan membahas terkait materi tentang teori sastra. Perkenalkan, nama saya Adam Nurdin dengan NIM 2405505501019 dari kelas A Bugis. Apakah kalian tahu apa itu teori sastra dan sejarah perkembangannya? Jadi, teori sastra adalah ilmu yang mempelajari prinsip, konsep, dan pendekatan yang digunakan untuk memahami, menganalisis, serta menilai karya sastra. Teori ini menjelaskan bagaimana karya sastra diciptakan, bagaimana maknanya dibentuk, dan bagaimana pembaca menafsirkannya. Dengan kata lain, teori sastra memberikan dasar atau kerangka berpikir dalam mempelajari sastra secara ilmiah dan terarah. Teori sastra menurut Ren Welek dan Austin Weren 1956. Teori sastra adalah studi tentang prinsip, kategori, dan kriteria yang digunakan dalam analisis serta penilaian karya sastra. Artinya, teori sastra berfungsi sebagai dasar untuk memahami bagaimana karya sastra dibangun, dinilai, dan diinterpretasikan secara ilmiah. Sejarah singkat teori sastra. Pertama, zaman klasik atau Yunani kuno. Tokoh seperti Plato dan Aristoteles menjadi pelopor. Plato melihat sastra sebagai tiruan dan dari kenyataan. Sedangkan Aristoteles dalam bukunya Poetika menjelaskan unsur dan struktur tragedi sebagai dasar teori sastra pertama di dunia. Kedua, abad pertengahan hingga Renaissance. Sastra lebih banyak dipengaruhi oleh agama dan moral. Karya sastra dianggap sebagai sarana menyampaikan nilai-nilai keagamaan dan etika. Ketiga, abad ke-18 hingga 19, klasik hingga romantik. Muncul pandangan bahwa sastra adalah hasil ekspresi perasaan pengarang. Masa ini menekankan emosi, imajinasi, dan kebebasan berrekreasi. Keempat, abad ke-20 atau modern. Muncul berbagai aliran teori seperti strukturalisme, formalisme Rusia, psikoanalisis, Marxisme, eksistensialisme, dan feminisme. Kelima, abad ke-21. Teori sastra berkembang lebih luas dengan pengaruh post-strukturalisme, dekonstruksi, postkolonial, dan ekokritik. Tujuan teori sastra. Tujuan utama teori sastra adalah memberikan dasar ilmiah dan dalam memahami, menganalisis, dan menilai karya sastra. Secara rinci, pertama, untuk memahami hakikat karya sastra, bagaimana karya diciptakan, dibentuk, dan dimaknai. Kedua, untuk membantu pembaca, peneliti, dan kritikus dalam menafsirkan makna karya sastra secara lebih objektif dan sistematis. Ketiga, untuk mengembangkan pendekatan dan metode analisis dalam kajian sastra. Keempat, untuk memperluas wawasan tentang hubungan sastra dengan manusia, budaya, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi teori sastra, yaitu pertama sebagai pedoman ilmiah dalam menganalisis dan menilai karya sastra. Kedua, sebagai alat bantu bagi kritikus dalam peneliti agar penilaian sastra tidak hanya berdasarkan selera pribadi. Ketiga, sebagai dasar pengembangan ilmu sastra agar kajian sastra menjadi lebih sistematis dan terarah. Keempat, sebagai jembatan antara karya sastra, pengarang, dan pembaca melalui pendekatan dan konsep yang jelas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teori sastra.
Pertama, teori mimetik. Teori mimetik itu sastra meniru kenyataan. Kedua, teori ekspresif, yaitu sastra sebagai ekspresi pengarang. Ketiga, teori pragmatis, yaitu sastra berpengaruh pada pembaca. Keempat, teori objektif, yaitu sastra dilihat dari struktur dalam teks. Kelima, teori strukturalisme, yaitu fokus pada hubungan antar unsur karya. Keenam, teori psikoanalisis, yaitu menyoroti aspek kejiwaan tokoh atau pengarang. 7. Teori Marxis, yaitu menilai sastra dari sisi sosial dan ekonomi. Kedelapan, teori feminisme, yaitu melihat peran dan posisi perempuan dalam sastra. Kesembilan, teori strukturalisme genetik, yaitu mengaitkan struktur karya dengan masyarakat. Kesepuluh, teori postmodern atau dekonstruksi, yaitu menolak makna tunggal dalam teks. Demikianlah video singkat penjelasan materi tentang teori sastra dari saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.